Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini, di Gembulisme Channel. Hari ini kita akan bahas salah satu pemikiran menarik dari Guru Gembul. Tapi bukan sekedar reaksi. Kita mencoba memahami logika Guru Gembul, mencoba memahami maknanya, dan mungkin juga tentang pemikiran-pemikiran sehat yang dituangkan Guru Gembul. Mari di sini kita belajar bareng tanpa baper, tanpa menyerang pribadi, namun tetap kritis terhadap pemikiran-pemikiran yang menarik. Di salah satu video Guru Gembul yang pada episode 876 kembali memantik perbincangan yang sangat hangat sekali. Di dalam video beliau mempertanyakan sikap Habib Rizik Syihab yang dulu keras sekali menuduh Bapak Deddy Mulyadi sebagai bapak kemusyrikan hanya karena melestarikan budaya Sunda lewat simbol-simbol dan patung-patung tradisional. Tapi di sisi lain, ke tahun 2015 yang dimana di dalam video Guru Gembul tersebut juga menceritakan ketika Bapak Deddy Mulyadi pada tahun 2015 yang pada waktu itu beliau masih menjabat Bupati Purwakarta. Di situ beliau memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya Sunda melalui simbol dan patung-patung tokoh pewayangan seperti Arjuna dan Gatotkaca. Sebetulnya tujuannya sederhana, yaitu menghidupkan kearifan lokal agar menjadi teladan moral bagi masyarakat sekitar. Namun Habib Rizik Syihab saat itu menilai tindakan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi ini sebagai bentuk kemusyrikan. Bahkan Bapak Deddy Mulyadi ini oleh Habib Rizik itu dijuluki sebagai bapak kemusyrikan Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara faktual, patung dan simbol budaya itu tidak otomatis bermakna penyembahan. Di dalam budaya Sunda itu lebih ke simbol moral dan filosofi, bukan sebagai objek ibadah. Nah, disinilah kritik Guru Gembul menjadi relevan. Ketika ada sebagian Habib yang justru mengajak umat Islam untuk meminta hajat ke makam Habib diam. Bahkan beliau Habib Rizik justru cenderung mendukung. Karena apa? Kalau dilihat dari hubungan antar Habib itu justru saling mendukung satu sama lain. Meski pertanyaannya sudah jelas bertentangan dengan tauhid. Pernyataan-pernyataan Habib itu sudah jelas bertentangan dengan tauhid. Kalau kita lihat dari teologis Islam, secara teologis di dalam Islam tidak ada konsep izin wali kutub untuk kehendak Allah. Al-Quran pun sudah menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 17 yang artinya jika Allah menimpakan suatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia sendiri. Jadi jelas, jika ada yang mengajarkan umat Islam untuk memohon sesuatu kepada selain Allah, itu sudah jelas keluar dari prinsip tauhid. Jika ada seseorang yang mengaku Habib dari kalangan Habib yang mengajarkan atau yang berceramah bahwa Allah kalau mau menurunkan bencana harus izin wali kutub, itu jelas melanggar teologis dari agama Islam itu sendiri. Namun ironinya ketika yang menyimpang itu adalah sesama Habib, di sini banyak yang memilih diam. Di dalam video tersebut, Guru Gembul menawarkan perspektif yang menarik. Menurut beliau, ini bukan semata-mata soal tentang tauhid saja. Namun, kasus ini menurut Guru Gembul itu ada soal persaingan pengaruh dakwah. Yang dimana ketika ada tokoh lokal seperti Bapak Deddy Mulyadi yang mengangkat figur-figur kearifan Nusantara yang punya nilai kepahlawanan
moral, mempunyai nilai spiritualitas, itu dianggap mengancam dominasi simbolik kelompok habaib itu. Maka muncullah upaya untuk mendelegitimasi dengan label musyrik itu tadi. Namun ketika hal itu sama, fenomena standar ganda yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ini bukan hanya terjadi di satu kasus. Kita lihat dalam survei Setara Institute pada tahun 2020 tentang toleransi dan pandangan keberagaman yang ada di Indonesia. Di situ disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu cenderung menilai tindakan itu berdasarkan siapa pelakunya, bukan substansi perbuatannya. Di sini artinya apa? Berarti si agama dijadikan alat untuk mempertahankan status simbol, bukan sebagai suatu jalan mencari sebuah kebenaran. Pertanyaan mendasarnya sekarang, apakah kita semua beragama itu hanya untuk mencari kebenaran, atau kita beragama itu hanya untuk membela kelompok dan garis keturunan saja? Di sini Guru Gembul benar dalam satu hal. Sunda, Jawa, Bugis, dan lainnya, semuanya itu mempunyai nilai-nilai luhur yang tak terkalahkan dengan peradaban-peradaban yang dari bangsa Arab. Dan memperkuat budaya lokal bukanlah suatu bentuk kemusyrikan, melainkan cara kita masyarakat Nusantara itu menjaga akar kebangsaan dan identitas kita bersama. Jadi semua ini dapat disimpulkan bahwasanya yang musyrik itu bukan patungnya. Yang musyrik itu adalah ketika manusia itu lebih takut pada status sosial tokoh daripada kebenaran itu sendiri. Oke teman-teman, itulah reaksi kita dari salah satu video Guru Gembul pada episode 876. Jika dari teman-teman mempunyai pandangan lain, silahkan untuk berdiskusi di dalam kolom komentar yang jelas dengan kepala dingin dan tanpa menjatuhkan, menyerang pribadi seseorang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.